Gua mewakili krunya Aquilas Room mau mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban yang ditinggalkan, dan mudah-mudahan semoga amal ibadahnya korban juga diterima di sisinya yang terbaik dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hai guys, mohon bantu untuk subscribe channel ini ya supaya gua bisa nyewa pengawal pribadi. Buat yang udah, makasih nih. Maaf ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquilas Room. Kali ini gue mau ngebahas sedikit nih tentang sosial media yang saat ini sedang marak banget ya. Dan gue nemuin banyak banget hal-hal yang makin absurd kemari-kemari ya. Gue nggak tahu ini karena mungkin cultural shock gitu ya. Orangnya memang belum siap dengan adanya perubahan teknologi yang sangat maju saat ini. Emang sosial media itu bisa memungkinkan kalian untuk mengenal atau bertemu dengan teman-teman lama. Akhirnya bisa ketemu lagi di sana. Atau bisa jadi juga untuk nyari kenalan baru yang sebelumnya lu belum pernah kenal sama sekali dengan orang tersebut gitu ya. Itu yang sering terjadi di Indonesia nih. Tapi ya untuk kasus yang ini nih ya, ini pernah geger banget di tahun 2016 kemarin nih guys ya. Diawali dari kenalan seorang cewek dengan cowok di sosial media karena lu nggak tahu dia latar belakangnya seperti apa, lu nggak pernah kejumpa dia sebelumnya, rasa cocok dari chat-chatannya doang gitu ya. Begitu ketemu lain banget ya. Sebenarnya alur seperti ini tuh udah klise banget dan udah banyak banget kejadian, mau di Indonesia mau di luar negeri sekalipun juga sama nih. Kayak kasus yang pernah viral di tahun 2016 yang lalu nih ya guys ya. Ini ada salah seorang pengguna salah satu sosial media yang kenalan sama seorang cowok. Ini kebetulan di Indonesia ya kejadiannya ya, di kota Tangerang lebih tepatnya. Tapi sebelum gue membahas lebih lanjut mengenai kasus apa yang bakal kita bahas di Aquilas Room kali ini nih ya, gue mau ngasih disclaimer dulu di awal nih, karena kasus yang akan kita bawakan ini memang agak sedikit brutal dan sadis banget. Jadi gue meminta buat teman-teman yang mungkin masih berusia di bawah 18 tahun, gue tidak menyarankan untuk menonton video gue yang ini nih ya. Tapi di video kali ini juga gue bukan bermaksud untuk mengungkit luka lama, bukan mau menyinggung salah satu pihak, membongkar aib dan sebagainya, bukan. Gue selalu membahas criminal case di Aquilas Room ini tidak lebih dan tidak kurang daripada gue untuk upaya saling ingat mengingatkan nih, supaya nggak lagi terjadi hal-hal semacam ini di Indonesia ya, supaya kita bisa meminimalisir kemungkinan bagi para pelaku kriminal melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan diri kita, dan tentunya untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita juga lah ya. Kasus kali ini dimulai dari ditemukannya sesosok jenazah wanita muda yang usianya masih 19 tahun di Jalan Perancis, Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang guys ya. Dimana ini adalah mes karyawati dari PT Polita Global Mandiri. Dan setelah diketahui lebih lanjut, ternyata jenazah tersebut adalah milik dari seorang wanita dengan nama Eno Farihah. Sebelum gue menceritakan secara full gimana kronologinya, gue mau sedikit dulu ngebahas tentang profil dari Eno Farihah itu siapa sih. Langsung aja kita bahas tentang profil dari korbannya. Luncur. Eno Farihah adalah seorang perempuan yang lahir dari Kampung Bangkir, Kelurahan Pangandikan, Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten ya. Dan di saat kejadian, Eno saat itu masih berusia lagi jalan 19 tahun lah, jadi masih muda banget, dan dia tuh baru lulus dari SMK guys ya, di salah satu SMK di Kota Serang. Nah sebenarnya Eno ini bisa dibilang anak yang cukup mandiri, karena setelah dia menyelesaikan pendidikannya di SMK nih, dia langsung cari-cari kerjaan guys ya, sampai akhirnya dia diterima di salah satu PT, yaitu PT Polita Global Mandiri, yaitu PT yang bergerak dalam bidang plastik lah gitu, kayak kilang plastik gitu. Dan saat kejadian nih sebenarnya Eno ini baru bekerja selama 6 bulan di PT tersebut, dan dia nih karena dia mungkin ngerantau lah, pabriknya itu punya mes gitu khusus untuk para karyawan dan karyawatinya kebetulan guys ya. Eno ini lebih memilih untuk stay di mes yang disediakan oleh pihak pabrik guys ya. Eno ini cuma pulang tuh sekitar seminggu sekali lah, jadi mungkin kalau lagi dapat libur weekend gitu dia pulang ketemu keluarganya. Dan menurut pengakuan keluarganya, Eno ini anak yang sangat baik guys ya, karena setiap dia pulang dari tempat dia kerja nih, dia selalu membawakan buah tangan lah gitu. Dan itulah yang membuat pihak keluarga ini benar-benar merasa seperti tersambar petir di siang bolong, karena mereka menerima informasi Eno, si gadis yang baik ini ya, harus dinyatakan meninggal di tanggal 12 Mei 2016, dan meninggalnya dengan cara yang sangat tragis dan benar-benar bikin keluarga tuh terpukul banget lah guys ya. Gimana sampai Eno akhirnya meninggal dunia guys ya, kita akan masuk ke kronologinya.
Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 yang lalu nih, sesosok jenazah wanita ini ditemukan dengan kondisi yang luar biasa brutal. Bahkan pihak polisi sampai dokter forensiknya aja tuh sampai nangis ketika dia tuh ngelihat kondisi yang luar biasa ini ya. Karena saat ditemukan kondisinya Eno ini sudah dalam posisi yang sangat lebam-lebam dan ditutupi bantal dan spray juga ya di dalam kamar tempat dia tinggal selama ngemes nih ya. Kondisi jenazah ini udah luar biasa parahnya. Gua kali ini nggak akan nampilin gimana kondisinya ya. Ini udah batas gua banget lah menurut gua ya. Dan yang paling menjadi sorotan adalah ketika ditemukan nih di tubuhnya si korban ini masih terdapat alat bukti yaitu berupa gagang cangkul yang waduh lu tau lah ukurannya gitu kan di dalam tubuhnya guys ya. Mohon maaf lah ya, lu mungkin udah pernah dengar juga kasusnya kayak gimana. Mohon banget lah buat kalian nggak usah lah dicari-cari dan sebagainya, cukup tahu aja kalau ternyata di dunia ini masih ada orang yang perilakunya jauh lebih buruk daripada binatang guys ya. Bahkan mungkin iblis aja kalau ngelihat para pelakunya insecure nih mungkin ya, karena sekarang manusia jauh lebih iblis daripada gua kan. Nah sebenarnya polisi baru bisa menemukan jenazahnya Eno ini bisa dibilang udah agak telat ya, karena memang nggak ada yang tahu sama sekali tadinya. Teman satu kantornya juga mikirnya mungkin si Eno lagi sakit atau lagi pulang ke kampungnya. Baru 1-2 hari Eno nggak kelihatan dari mesnya gitu. 2 hari kemudian ya wajar ya, namanya jenazah gitu kan pasti mengeluarkan bau-bau yang udah mulai aneh-aneh nih, udah mulai bau-bau yang nggak sedap, sampai akhirnya para teman-teman di satu mesnya ini ngerasa terganggu banget dan curiga. Akhirnya sepakat untuk membongkar kamarnya Eno nih. Dan bener aja guys, ketika dibongkar mereka bener-bener langsung kayak shock berat dan kaget luar biasa karena melihat kondisi yang sangat-sangat brutal. Dari situ polisi mengembangkan kasusnya dan mulai melacak nih para pelakunya yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Nah setelah 3 hari dari ditemukannya jenazahnya Eno, ini baru polisi bisa meringkus siapa aja pelakunya. Ini adalah 3 orang yang masih bisa dibilang juga masih pada muda-muda, bahkan salah satunya masih bocah di bawah umur guys ya, masih 14 tahun usianya saat kejadian gitu ya. Polisi mulai mengecek dari nomor selulernya Eno dan ditemukan ternyata terakhir kali nih Eno berkomunikasi pada tanggal 10 Mei 2016 dan dia ini mau menemuin salah satu kenalannya di media sosial dengan nama Alim, yang bahkan nih guys ya, si Alim sendiri ini masih merupakan salah seorang pelajar dari SMP di Kota Serang. Kebayangkan ya, SMP cuk, dia itu kenal di media sosial gitu kan. Akhirnya mereka tukar nomor kontak dan ya udah mulai lebih intens kontak-kontakan. Di 10 Mei 2016 akhirnya mereka sepakat untuk ketemu. Niatnya mau jalan-jalan keluar dari mes nih sebenarnya. Menurut pengakuan dari temen yang satu mes sih sebenarnya Eno tuh lagi kurang sehat sebenarnya di tanggal tersebut. Mungkin itu juga yang menyebabkan Eno nggak jadi jalan keluar dari mes sama si Alim ini guys ya. Ya udah akhirnya si Eno bilang ya takut si Alimnya kecewa kan ya. Ya udahlah kamu datang aja ke mes aku gitu kan. Nanti malam datang ke mes aku, kita ngobrol-ngobrol di sini gitu ya. Sampai akhirnya mereka sepakat kayak gitu. Cuman anehnya nih ya, si Alim ini emang datangnya udah malam banget nih. Katanya sih ya, dia baru pulang dari main rental PS guys ya. Wajar bocah sih ya, masih SMP gitu kan. Jam setengah 12 malam guys. Tamu mana yang datangnya jam segitu? Dan itu kan baru pertama kali mereka mau ketemuan gitu ya. Kok berani-beraninya ketemunya di mes gitu. Mungkin keputusan inilah yang membuat hal ini segalanya jadi fatal guys ya. Karena salah ngundang orang sebenarnya mungkin. Si Alim sendiri nih, karena baru pertama kali main ke mesnya si Eno, ya wajar ya dia bingung, celingak-celinguk, bingung nyariin kamarnya si Eno yang mana nih. Sampai dia mungkin akhirnya ketemu kamarnya Eno, oh ternyata di sini, baru dia masuk ke dalam kamarnya Eno. Nah menurut pengakuannya si Alim juga nih, malam itu Eno menggunakan pakaian yang membuat itu jadi kayak agak sedikit ya gitu, lu tau lah ya. Mulailah dia merayu-rayu si Eno dan akhirnya ya maulah Eno ini untuk berciuman dengan si Alim ini. Cuman nih emang dasar bocil kagak tahu diri nih ya, dia minta lebih daripada itu. Dia ngajak Eno untuk enak-enak sama dia gitu ya di dalam mesnya gitu. Ya cuman akhirnya si Eno ini menolak ajakan dari si Alim ya, karena dia bilangnya dia takut hamil. Karena penolakan ini nih si Alim jadi kayak langsung kesel banget sama si Eno dan dia bilang ya udah gue keluar dulu deh, gue bete gue sama lo gitu kan. Dia keluar dari kosan dan dia niatnya mau ngerokok gitu lah. Nah ketika dia lagi enak-enak ngudut nih di depan mesnya si Eno nih, dia ketemu sama pelaku lainnya yaitu Rahmat Arifin yang usia 24 tahun dan itu juga salah satu penghuni di mesan yang sama si Eno nih guys ya. Karena dia sama-sama kerja di PT yang sama, cuman beda posisi. Kalau Eno ini kerja sebagai operator, nah si Arifin ini kerjanya sebagai helper di PT Polita Global Mandiri guys ya. Nah ya udah akhirnya kan si Rahmat Arifin ini agak curiga ngelihat laki-laki berdiri bolak-balik di depan mes dan dia kenal betul ya, ini bukan penghuni di mesnya dia nih, bukan karyawan PT Polita nih kan.
Ya akhirnya dia deketin dan ditanya, siapa lu? Terus ngapain lu di mari gitu kan. Dan kemudian Alim mulai menjelaskan kronologisnya. Ya bang, gue habis ketemuan sama teman gue Indah di kamarnya. Nah Arifin yang mendengar pengakuannya Alim, dia malah makin curiga. Karena dia yakin banget di mes itu nggak ada yang namanya Indah gitu kan ya. Malah nanya balik gitu kan, lu jangan macem-macem lu, jangan bohong lu. Di sini nggak ada yang namanya Indah. Siapa Indah? Ada kok bang, tadi gue habis ketemuan nih. Gue emang kenal dia tuh di media sosial gitu ya. Nggak ada kok yang namanya Indah, kerja di Polita tuh nggak ada yang namanya Indah dan ngemes di sini gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ada lagi seorang pemuda yang kebetulan lewat, namanya Imam Hapriyadi, usianya 24 tahun guys ya. Niatnya tuh cuman kayak mau negor doang, terus kayak mau minta sebatang udut gitu. Sok kenal so deket banget nih, gue juga kagak ngerti lagi ya. Cuma emang sebenarnya si Imam ini ya akam sih lah, bisa dibilang anak kampung situ gitu ya. Dia tuh emang kenal banget wilayah di mesan PT Polita ini nih. Ya dia kenal banget siapa-siapa penghuninya gitu kan bahkan ya. Sampai akhirnya si Rahmat Arifin menjelaskan kepada si Imam yang kebetulan lewat, gue curiga nih ini bocah nih main kemari katanya ketemu sama Indah. Padahal di sini kagak ada yang namanya Indah bang gitu kan ngomong ya. Terus akhirnya si Imam juga mengiyakan apa yang dibilang sama si Rahmat Arifin ya. Dibilang iya bener nggak ada di sini yang namanya Indah. Gue tahu banget nih cewek-cewek di sini, apalagi gue kenal lah. Nah si Imam akhirnya makin penasaran nih yang dimaksud si Indah sama si Alim ini siapa sih gitu kan. Mereka akhirnya sepakat ya udah kita datengin aja nih. Gue habis dari sini, kalau nggak percaya gue buktiin nih kalau dia itu teman gue, kenalan gue gitu. Dia samperin lah kamarnya si Eno yang which is si Alim nih kenalan di media sosial, ternyata namanya Indah ngakunya gitu ya. Udah di situ tambah geram si Alim sebenarnya, udah tambah kayak wah gue dibohongin nih berarti nih. Nah pas di depan kamarnya si Eno nih ya, kedua pemuda yang tadi ditemuin sama si Alim nih udah langsung nebak, oh si Eno yang dimaksud Indah-Indah itu namanya Eno Faria, kagak ada indah-indahnya gitu. Tiba-tiba di Alim ngomongnya Indah-Indah gitu kan. Nyatanya emang karena kenalannya beda nama ternyata nih ya. Nah untuk membuktikannya nih si Alim ini kayak udahlah, lu nggak percaya kan kalau ini temen gua nih, gua buktiin. Dia masuklah ke kamarnya si Eno guys ya. Yang naasnya Eno tidur begitu aja lupa ngunci pintu. Ya udah ketika dia masuk, ya udahlah si Rahmat Arifin yang memang pada dasarnya punya hasrat dendam benci sama si Eno, karena dia bilang ya menurut pengakuan si Rahmat Arifin ya, dia sering dikatain hitam, pahit, jelek, dan itu berlangsung ya cukup lama karena memang mereka satu mes juga dan satu kantor pula gitu ya. Dan lebih gilanya lagi nih si Imam nih kagak ada hubungan nih sebenarnya, nih orang cuma numpang lewat minta udut. Cuma ngelihat si Eno ya, waktu itu Eno kondisinya udah tidur cuma menggunakan tank top dan celana pendek, itu celana tidur, wajar kan ya, namanya mau tidur kamar sendirian juga ya terserah dia mau pakai baju apa kan. Tiga setan ini nih dajjal nih ya, tiga-tiganya nih baru kenal ngakunya tapi satu frekuensi mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, tidak senonoh kepada si Eno nih. Si Imam nih tiba-tiba langsung lari ke kasurnya Eno, ngebekep mukanya Eno guys. Gila lu, ngebekep pakai bantal gitu, ngeri banget kan ya. Jadi ya Eno waktu itu ngeronta-ronta tapi dipegangin kaki sama tangannya sama dua pelaku lainnya, yaitu si Alim sama si Rahmat. Lagi pula kan Eno cewek, dikeroyok 3 laki ya susah lah. Akhirnya si Eno ini udah nggak bisa jerit, nggak bisa minta tolong karena dibekep bantal kondisinya. Mau gerak pun susah, kaki tangannya dipegangin gitu kan. Ini gue nggak ngerti lagi ada ide dari mana tiba-tiba si Imam tuh nyuruh Alim untuk ngambil pisau guys. Wah ini emang udah gesrek otaknya ini. Ya udah Alim langsung disuruh Alim ambil pisau Lim gitu. Alim aja nurut gitu. Menurut pengakuannya sih karena dia takut sama si Imam ini, karena ya lebih tua kan si Imam ya. Dia nyari-nyari pisau nggak ketemu. Nah ternyata guys ya, lagi nungguin si Alim ngambil pisau ini yang makin absurd lagi ya. Ini si Imam nih sempet-sempetnya nyiksa Eno pakai garpu yang dia bawa-bawa. Lu kebayang gak sih ada laki-laki tengah malam keluyuran kampung bawa-bawa garpu buat apaan cok? Kalau laki-laki keluar di mana-mana ya bawa korek mah masih wajar lah ya, rokok, korek gitu ya, dompet wajar gitu kan. Ini bawa garpu, lu tukang somai, dan garpu yang dia bawa dari rumah ini dicocok-cocokin ke badannya si Eno guys ya. Udah sadis tapi gua absurd gitu ya, bingung ngejelasinnya guys. Sampai akhirnya si Eno ini udah bener-bener ngerintih-ngerintih ya, dicocokin pakai garpu. Lu kebayang kan tuh ya. Dan gilanya sih Ahmad Arifin kesenengan ngelihat itu. Sempet-sempetnya dia ngebukain semua bajunya si Eno nih yang lagi dalam kondisi udah tersiksa banget lah ya, udah pastilah. Duh guys, ya gitulah, dimantap-mantapin lah itu Eno dengan kondisi yang kayak begitu guys ya. Ya Allah Robbi, astagfirullah, nih otaknya pada kemana ini orang ini ya. Ya udahlah, si Ilham datang tiba-tiba, dia ngomong sama kedua pelaku lainnya. Si Imam dia bilang gini, Bray, gue nggak nemuin pisau nih, yang gue temuin nih cangkul. Coba absurd banget gak sih? Dimana-mana kalau lu disuruh nyari pisau sama orang gitu ya, lu nggak nemuin pisau kan lu minimal
nyari yang pengganti yang lebih mirip sama pisau ya, silet kek, cutter kek, nggak jauh beda sama pisau gitu, kegunaannya untuk memotong gitu kan. Yang dibawa cangkul cok. Yang gilanya lagi nih, tiba-tiba si Alim ngerasa dia kesel ya, lu bohongin gua ternyata nama lu bukan Indah gitu ya, langsung tanpa babi bu lagi nih, ya Allah astagfirullah, dihantamkan lah itu pacul ke bantal yang nutupin kepalanya si Eno guys ya. Dihantamnya nggak sekali dua kali, berkali-kali guys ya. Dan yang bikin gue shock banget lo tau apa guys, dia langsung tertarik sama bagian, maaf nih ya, dadanya Eno yang emang udah nggak ditutupin apa-apa gitu, udah dibukain sama si Rahmat Arifin sama si Imam juga gitu, sampai digigit gitu ya. Aduh ya Allah astagfirullah, men astagfirullahaladzim. Gue aduh shit nih, gue sebenarnya nggak demen banget nih. Ya itu yang menyebabkan kondisi Eno ketika ditemukan itu banyak banget luka lebam juga di sekitaran area dadanya. Itu pelakunya ya si Alim ini nih, bocah SMP bau perengus, bau tengik ini nih. Sampai akhirnya ini ide dari mana lagi ya, gue nggak ngerti lagi nih, ya Allah. Alim. Nah akhirnya gagang cangkul yang tadi dia bawa ini, gagang cangkulnya ini guys ya, mohon maaf nih, panjang kan ya 60 cm lebih gitu ya, dimasukin ke tubuhnya Eno lewat, ya lu tau lah bagian vitalnya gitu ya, mohon maaf ya, ya astagfirullah, dipaksain di kayak ditendang pakai kaki, lu tau gak sih? Tuh kan, bunyi kan, itu bunyinya guys. Sampai akhirnya itu gagang cangkul, melesak masuk ke dalam organ dalamnya si Eno nih, sampai kena paru-paru, limfa, jantung dan sebagainya. Bahkan sampai menurut pengakuan dari dokter forensik nih guys ya, dari pihak polisian ya, sampai hampir menyentuh leher guys. Kebayangkan lu ya? Duh ya Allah, astagfirullahaladzim. Disitulah mereka berhenti mendengar suara dari si Eno. Ya iyalah cok. Gue mendoakan lah buat teman-teman wanita yang nonton video ini, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari para dajal-dajal bejat ini gitu guys ya. Karena gue nggak pengen lagi dengar kasus atau bawain bahkan ya kasus yang semacam ini lagi. Ini bener-bener nyiksa banget. Dan akhirnya Eno harus meninggal di tanggal 12 Mei 2016. Mereka tuh sempet-sempetnya kepikiran untuk nutupin jenazahnya Eno menggunakan benda-benda yang ada di dalam kosannya gitu ya. 2 hari kemudian baunya mulai menyeruak keluar gitu ya, sampai ya penghuni di mes yang sama tuh merasa terganggu dengan bau ini dan mereka curiga banget. Dibongkar, ditemukanlah itu kondisinya Eno yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat brutal, dan mungkin itu akan jadi trauma seumur hidup bagi mereka yang melihat kondisinya secara langsung ya. Karena gue yang denger aja, gue yang baca literaturnya aja, gue bener-bener kayak ngerasa lemes banget di badan gue asli guys. Dan bahkan ya kasus ini dinobatkan oleh pihak kepolisian guys, yang udah notabene tuh biasa ngeliat kasus pembunuhan gitu ya. Dia bilang ini adalah kasus terparah yang pernah mereka tangani di kota Serang. Dan menurut kesaksian salah satu dokter forensiknya itu ya, mereka tim dokter forensik yang menangani kasusnya Eno Faria ini, mereka tuh sampai menangis ketika mencabut ya gagang cangkul dari tubuhnya Eno, dan mereka benar-benar ngerasa ini biadab banget. Ini yang bikin gue heran ya, dia kan ngelihat Eno ini kan wanita juga gitu ya. Apa dia kagak punya saudara cewek, apa ya kakak atau adik cewek gitu ya? Dia nggak kepikiran ke situ gitu. Dia kan pasti kan pada dilahirin sama ibu yang notabene adalah cewek juga kan ya, lewat rahim ibunya juga kan ya. Gua agak tahu juga kalau ini tiga-tiganya lahir dari batu, dilepehin kali ini tiga-tiganya nih gua rasa. Nah akhirnya 3 hari kemudian ditangkap lah ini kan ya. Ketika ditanyakan yang pelaku pertama nih, Alim, yang mengaku pacar barunya Eno. Nah si Alim ini ngaku katanya dia emosi sesaat karena emang si Eno ini nolak untuk diajakin mantap-mantapan sama dia gitu ya. Terus yang kedua, dia merasa dibohongi ketika dia tahu Eno ini nama aslinya, yang dia tahu itu kan namanya Indah tadi ya di media sosialnya gitu kan. Dan yang ketiga, dia ngerasa katanya dia takut dengan kedua pelaku lainnya yang which is lebih dewasa daripada dia kan, ini bocil SMP gitu ya. Ya udah, dia merasa tertekan dan disuruh ini itu, ya akhirnya menghabisi nyawanya si Eno. Dan pengakuan kedua yaitu Rahmat Arifin, 23 tahun guys, rekan kerja juga satu kantor sama Eno nih di Polita Global Mandiri nih ya. Dan ya dia ngerasa katanya si Eno ini bikin dia sakit hati karena udah dalam jangka waktu yang lama ngatain dekil lah, kumel lah, item lah, pahit lah. Padahal kan kenyataannya kan ya mohon maaf nih ya, lu nilai sendiri dah gimana kenyataan nih. Gua kasih lihat fotonya nih ya orangnya, gimana menurut lu? Nah yang paling the best of the best buat gua pribadi nih guys, yang bikin gua emosi gua memuncak rasanya lebih tinggi daripada Mount Everest sih gunung tertinggi dunia, kesel banget gua, yaitu pengakuan dari pelaku ketiga
yang nggak lain adalah Imam Hapriyadi yang usianya baru 24 tahun. Nih orang ini, lu lihat sendiri dah ya. Aduh ya Allah, gua kesel banget liatnya sumpah. Katanya sih dia sakit hati sama Eno karena dia pernah ditolak cintanya. Ini gue ceritain nih ya. Dia bahkan ya nggak pernah kenal sama Eno guys. Cuman dia tertarik nih, menurut pengakuan dia tertarik sama Eno. Akhirnya dia nyari nomornya Eno dari penghuni kosan lainnya yang which is itu mungkin tetangga-tetangga atau teman kerjanya Eno juga ya. Dia SMS-in tiap malam, bahkan dia nggak pernah kenalan secara langsung, minta nomornya dari orang lain, dibilang cintanya ditolak. Ini kalau gue posisinya Eno nih ya, gue mungkin juga kalau nerima SMS gitu kan, lu tau lah SMS gimana sih? Mungkin bareng SMS penawaran utang ya kan, SMS apa lagi penipuan, Anda menang kuis Shopee yang kayak gitu-gitu kali ya. Ya wajar kan ya Eno nggak pernah ngerespon SMS-nya dia. Gara-gara itu dibunuh kan, kesel gak sih lu? Walaupun gua kesel kayak gimana ya, gua mendoakan yang terbaik juga lah buat mereka lah. Mudah-mudahan mereka mau taubat lah. Nah, 2 dari 3 pelakunya yaitu Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi yang udah dianggap legal dan dewasa nih, akhirnya divonis hukuman mati guys. Cuman gara-gara semalam tuh, mamam lu ya. Nah, untuk si Alim sendiri nih, karena waktu kejadian di 2016 yang lalu itu umurnya masih di bawah umur nih, belum punya KTP bahkan ya, masih SMP cok. Jadi ini tuh nggak kena vonis hukuman mati karena dianggap memang masih di bawah umur dan ya beda pasal pasti yang dikenakan. Jadi kayak kenakalan remaja lah mungkin pasalnya gitu ya. Padahal nih secara hukumnya harusnya dia adalah penerima hukuman terberat karena dia yang diketahui menghabisi nyawanya Eno ketika dia menghantamkan cangkul ke kepalanya Eno dan juga memasukkan gagang cangkulnya ke bagian vitalnya Eno sampai ya akhirnya Eno harus meninggal dunia di malam itu gitu ya. Anehnya nih ya, menurut pengakuan orang-orang sekitarnya si Alim nih, bahkan gurunya, ibunya dan tetangga-tetangganya ini kaget banget ketika Alim dinyatakan sebagai tersangka karena mereka mengenal Alim ini adalah sosok yang beneran alim cok. Kok tiba-tiba dalam satu malam itu berubah haluan luar biasa. Nah si Alim ini waktu divonis hukuman oleh majelis hakim, dia hanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dengan dijatuhkannya hukuman atau vonis kepada masing-masing pelaku nih ya, kita hanya bisa menunggu aja gimana nanti kelanjutannya. Untuk proses hukuman matinya kapan gue juga belum tahu karena memang nggak akan dipublikasikan sebegitu aja. Mungkin nanti kalau udah dekat waktunya baru dikasih tahu atau dipublikasikan, biasanya gitu yang gue tahu. Pesan dari gua sih cuman itu aja lah ya, nggak bosan-bosan gua jaga diri lu baik-baik, jangan ngerugiin orang lain, ngerugiin diri sendiri juga jangan gitu ya. Oke guys, dengan begitu berakhir pula videonya Classroom untuk kali ini guys ya, dan gua minta maaf kalau lagi-lagi ada kesalahan kata, penyampaian, pemilihan kata gua yang kurang berkenan di hati kalian, dan bahkan ya mungkin kalau ada pihak keluarga atau kerabatnya Eno yang menonton video ini juga, gua minta maaf sekali lagi dengan segala kerendahan dan ketulusan hati gua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini dari awal sampai akhir, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau Aquila Classroom upload video baru. Dan akhir kata, see you on next video.